إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala di siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan karunia yang begitu besar, nikmat sehat dari segala penyakit tentunya, dan dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, yakni masjidnya Allah Ta'ala, untuk sama-sama atau dalam rangka menjalankan bentuk ubudiyah kita kepada Rabb kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menerima ibadah kita, membimbing kita, menjaga kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti perjuangannya hingga akhir masa, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib akan membawakan sebuah tema, tanda akhir zaman adalah banyaknya kezaliman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akan lihat nanti hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberitahukan ahwal, kondisi, hal-hal yang akan terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi jauh ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hidup. Banyak hal terjadi yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu, hampir 15 abad yang lalu, ma'asyiral muslimin, dan hari ini terjadi dan terus akan terjadi, dan itu semua membuktikan tentang kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Kami akan menunjukkan pada diri-diri mereka fil afaq, pada jagat raya ini, dan pada diri-diri mereka tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi mereka. Bagi siapa? Orang-orang yang masih ragu dengan kebenaran Islam, orang-orang yang masih membenci Islam karena kebodohannya, atau orang-orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Hatta yatabayyana lahum, agar jelas bagi mereka bahwa Islam adalah ajaran yang benar, ajaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, ajaran yang sesuai dengan akal manusia, dan ajaran yang tidak bertentangan dengan apapun. Itulah al-Islam, dan itulah di antara mukjizat Nabi kita dan mukjizat kebenaran al-Islam. Di antaranya, ma'asyiral muslimin, tentang hadis-hadis tersebut adalah
tentang adanya kedzaliman. Bahwa ketika muncul kedzaliman dan sangat-sangat besar kedzaliman tersebut, dan muncul pula a'wanu dzulmah, para penyokong-penyokong kedzaliman tersebut, para penyembah-penyembah kedzaliman tersebut, maka ketahuilah itu sebagai tanda kebenaran sabda Rasul dan sebagai tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Apa itu kedzaliman? Kedzaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mahalihi. Kedzaliman atau dzulmu adalah dzulmatun, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci yang hendaknya taruh di atas kita gunakan untuk ngelap, maka kita telah dolim, berbuat dolim dengan peci itu sendiri. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, bisa dianalogikan kepada perkara-perkara yang lain. Itulah kedzaliman. Maka ulama mengatakan apa itu hakikat kedzaliman? Wada'u syai' fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, kedzaliman yang paling besar adalah kedzaliman kita kepada Allah, kepada Rabb kita, dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Tuhan selain Tuhan menjadi Tuhan, menjadikan selain Tuhan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar, yakni kedzaliman kesyirikan kepada Allah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kedzaliman atau perbuatan dolim yang kedua ada kedzaliman sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengancam dalam Al-Qur'an, wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Karena itulah ma'asyiral muslimin, hari ini orang bertanya, kenapa sih orang zalim kok susah banget dapat hidayah? Justru semakin zalim dia, semakin jauh dia dari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin kedzaliman memuncak, semakin jauh dia dari sinar dan cahaya iman dan Islam yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadits qudsi riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah taala berfirman, "Ya ibadi, ini haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, ketahuilah sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan dolim itu kulakukan. Wa haramtu bainakum, dan ku haramkan, wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan ku jadikan menjadi keputusanku, menjadi takdirku bahwa haram pula dilakukan sesama kalian wahai manusia. Kemudian Allah mengatakan, fala tadalamu, kan itulah janganlah berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kedzaliman yang paling besar adalah kedzaliman selain kepada Allah maka kepada orang lain. Dan ini akan muncul di akhir zaman. Semakin banyak kedzaliman, semakin banyak tersebar kedzaliman dalam setiap aspek kehidupan manusia, setiap lini kehidupan manusia, setiap bidang kehidupan manusia, pada setiap tingkatan sosial. Maka itu tanda-tanda hari kiamat semakin dekat. Dan ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang mendukung dan menjadi penyembah-penyembah para orang-orang atau pada perbuatan yang zalim tersebut. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman rijalun, aqalu yakhruju rijalun min hadhil ummah fi akhir zaman mahum siyatun ka'annahum adnabul baqar yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi ghadabihi. Nabi kita Muhammad SAW yang shadiqul masduq, perkataannya benar dan dibenarkan, ragu dengannya adalah suatu kekufuran. Beliau SAW bersabda, yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman, akan terjadi pada umat ini di akhir zaman, yakni semakin dekat hari kiamat terjadi. Apa yang terjadi? Rijalun, banyaknya laki-laki yang keluar di pagi hari dalam kemurkaan kepada Allah, dan pulangnya pun dalam kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat kerja dalam kemurkaan, pulangnya pun dalam kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Apa ciri mereka? Nabi kita Muhammad SAW di antara mereka adalah wa ma'ahum siyadun ka'annaha atnabul baqar. Di antara tanda-tanda orang yang dimurkai tersebut adalah apa? Adalah orang yang membawa semacam ekor sapi, cambuk, ada yang menerjemahkan itu tongkat. Untuk apa? Untuk memukuli orang-orang yang melawan kebenaran, yang ingin menyuarakan keadilan dan kebenaran.
Jadi tongkat ataupun cambuk tersebut adalah untuk memukul mundur siapa? Orang-orang yang menyuarakan kebenaran, yang menuntut kebenaran dan keadilan ditegakkan. Berarti mereka adalah pembela kedzaliman yang ada di muka bumi ini. Maka mereka ma'asal muslimin pembelanya saja. Bayangkan yang berbuat dolim, pembelanya saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu Akbar, yaghduna fi sukhtillah. Mereka berangkat di pagi hari dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaruhuna fi ghadabi, dan juga pulangnya pun dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalika. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu ba'di umara, faman dakhala alaihim fasadaqahum bikadzihim fa'anahum ala dulmihim falaysa minni falaysa minhu falastu minhu." Akan datang nanti di akhir zaman para pemimpin-pemimpin yang jika orang datang kepadanya membenarkan kedolimannya, bahkan menolong kedolimannya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang menolong tersebut, orang yang membenarkan kebohongan tersebut, orang yang membenarkan kedoliman tersebut yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanahu, falaysa minni falastu minhu, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Walaupun dia boleh mengaku sebagai seorang muslim, mengaku dia paling nyunah di muka bumi ini, tapi dia membela kedoliman yang terjadi, yang dilakukan oleh para tokoh-tokohnya, yang dilakukan jelas-jelas oleh pemimpinnya. Nabi Muhammad SAW memecat dia dari golongan Nabi kita Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalika wa na'udzubillahi min dzalika. Begitu besar kemurkaan Tuhan kita, Rabb kita, pencipta alam kita, Rabbus samawati wal ardh, Tuhan langit dan bumi ini. Dengan apa? Perbuatan yang zalim itu, ma'asal muslimin. Kemudian lanjutannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaysa yaridu alayyal haud." Subhanallah. Bukan hanya dipecat jadi umatnya Rasul, dan Rasulullah tidak sudi dia menjadi golongannya. Gak cuma sampai di situ, ma'asal muslimin, di dunia ini, bahkan pada hari kiamat dia akan diusir oleh Allah dari telaganya Rasulullah. Nanti manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika manusia dalam kehausan, ketika manusia mau, orang-orang Islam ya, orang-orang Islam saja, orang-orang yang bukan muslim langsung masuk neraka, tidak perlu melalui titian sirat. Nah, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, sebelum dia melalui titian sirat yang dibentangkan oleh Tuhan kita dalam hadis yang sahih, di antara dua tepi neraka ada namanya as-sirat, ada namanya titian sirat. Sebelum ke sana, maka setiap yang mengaku muslim ditunggu oleh Nabi kita Muhammad SAW di tepi telaga Al-Kautsar namanya. Rasulullah pernah menggambarkan telaga ini, putihnya abyadu minal laban, dia lebih putih daripada susu yang putih yang murni, dan dia lebih manis daripada madu yang paling manis yang asli. Dan jumlah cawannya, ma'asal muslimin, Rasulullah mengatakan, ka'adrin nujumi bis sama, sebanyak bintang-bintang yang di angkasa sana. Seorang peneliti dari Jerman, kalau tidak salah, tahun 60-an beliau mengatakan bahwa jumlah bintang yang di langit sejumlah pasir yang ada di tepi pantai di dunia ini. Kenapa? Karena setiap hari ditemukan bintang baru, bintang baru, bintang baru, sampai detik hari ini, ma'asal muslimin. Bayangkan berapa banyak jumlah bintang dan berapa banyak cawan-cawan yang disiapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang untuk memberikan minum umatnya dengan tangannya yang mulia sendiri kepada umatnya yang mencintai Rasulullah SAW. Tetapi ada orang-orang yang akan diusir oleh Nabi kita Muhammad SAW zaman mereka. Orang-orang yang menolong, orang-orang yang menggaungkan kedoliman terjadi di muka bumi ini, dan mereka sebagai musuh di para keadilan dan kebenaran diusir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa yaridu alayya haudi. Rasulullah ini orang tidak boleh mendekat, diusir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, awalnya Rasulullah melihat dari jauh, ini umatku. Maka Rasul mengatakan, mari, ku kasih minum kau. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang dikasih minum sekali, maka walan jat mau abada, dan dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Ketika dekat, tiba-tiba diusir oleh malaikat Jibril. Ditanya, kenapa ya wahai Jibril? Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, karena dia penolong kedzaliman. Maka kata Rasulullah, sukhtan, menjauh dariku. Rasulullah bahkan mau melihat mukanya pun tidak mau. Diusir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubillahi min dzalika. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terdapat hadis yang lain
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la ya'tiyanna 'alaikum umara, akan datang kepada kalian para pemimpin-pemimpin, yuqarribuna syirarun nasi wa yuakhiruna salat. Tanda pemimpin itu zalim adalah apa? Akan didekatkan orang-orang yang jelek. Yang paling jelek di negara itu akan menjadi orang dekatnya. Para perampok-perampok negara menjadi orang dekatnya. Para pengkhianat-pengkhianat negara menjadi orang dekatnya. Yang kedua, sholatnya susah. Kalaupun sholat hanya untuk sekedar penampakan bagi rakyatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu melakukan dalam ditakhirkan sholatnya. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faman adraka dzalika minkum, barang siapa yang mendapati Anda hidup di zaman itu, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fala yakunana arifan wala syurutiyan wala jariban wala khazina. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang mendapati zaman fitnah yang seperti itu luar biasanya, maka jangan sekali-kali menjadi orang yang dijadikan sebagai tim penasehatnya. Oh, gajinya besar loh bro. Iya besar. Tapi Rasulullah jangan. Kenapa? Karena Anda jadi penasihatnya, sedangkan Anda tidak bisa mengatakan yang hak itu hak, yang salah itu salah, maka Anda jadi penolong kezaliman. Dan Rasulullah mengatakan, wala syurutiyan, jangan menjadi tim keamanannya, jangan pula menjadi tim pemungut pajaknya, wala khazinan, jangan pula menjadi pemegang harta kekayaan, pemegang harta kepercayaan negara itu. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita belum hidup di zaman itu. Semoga ini zaman tidak terjadi negeri ini, tetapi terjadi nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, atadrunna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah manusia yang paling rugi? Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, orang yang paling rugi ya Rasulullah adalah orang yang laisa lahu dinari wala dirham." Orang yang tidak punya uang emas ataupun uang perak ya Rasul. Kata Nabi Muhammad SAW, "La, oh tidak. Orang yang paling rugi siapa? Orang yang salatnya banyak. Nanti dia datang kepada Allah pada hari kiamat membawa salat yang begitu banyak, sedekahnya begitu banyak, hajinya begitu banyak, membangun tempat ibadah begitu banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi lisannya mendolimi orang lain, tangannya mendolimi orang lain, perbuatannya mendolimi orang lain, dan kebijaksanaannya mendolimi orang lain. Semua mereka itu nanti di dunia dia tidak bisa menuntut karena mereka lemah, mereka rakyat jelata, mereka orang biasa. Tapi di akhirat orang tersebut akan dituntut oleh rakyatnya, oleh orang-orang yang pernah didolimi. Sehingga apa? Kata Allah, jika Anda memang benar, Anda punya hak, ambil kebaikan orang tersebut. Kalau sudah habis, maka yang terakhir dia mengatakan, "Ya Rabb," ternyata kebaikan sudah tidak ada. Maka Allah mengatakan, "Kalau begitu, apakah Anda punya kejelekan?" Dia mengatakan, "Banyak ya Rabb." Taruh semua kejelekanmu pada dia. Sehingga inilah orang yang paling rugi, ma'asyiral muslim. Belum saja hak orang lain tertunaikan, kebaikannya pun sudah habis, bahkan telah bertambah kedolimannya dan kejahatannya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, urusan antara hamba dengan hamba, Allah tidak akan campur tangan. Urusan dia dan kita dengan Allah, Allah bisa maafkan. Tapi urusan kita dengan sesama manusia tidak bisa halal kecuali jika kita minta diikhlaskan atau kita ganti apabila kita ambil barangnya, atau
kita bayar jika kita menghutang, atau kita minta dimaafkan oleh orang tersebut. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang menjaga lisan kita, yang menjaga tangan kita, yang menjaga jabatan kita, sehingga dengan jabatan ini, dengan tangan ini, dengan kekayaan ini, dengan mulut ini, tidak ada satu orang pun yang terdolimi oleh kita. Kenapa? Satu orang saja merasa terdolimi oleh kita, cukup menyeret kita, cukup menghambat perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika memang benar kita mendolimi, apalagi jika memang banyak yang kita dolimi. Wa na'udzubillahi min dzalika. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang tidak takut dengan manusia, tapi takut dengan azab Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membawa bangsa yang kaya raya ini kepada bangsa yang makmur, kemah limpah jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya min Muhammad ya rabbal alamin. Allahumma hdina wahdi bina, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna du'atan ilaika wa ila rasulik alladhi yujahiduna fi sabilika la yakhafuna lawmata laim ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juddami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzubika min darki syaqa wa darki syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimus shalah.